Halo semuanya, kali ini kita akan menyelesaikan PDP Order 2 yang seperti ini dengan cara menuliskannya ke dalam PDP Order 1. Ya. Kita tulis 3UXX ditambah, ya kita pakai 9 ya. 10 itu kita bagi jadi 9 tambah 1. Ya. Kenapa demikian? Karena enak saja kan ada 3 di sini kan. Kalau 3-nya kita keluarkan, ini jadi kali 3. Jadi bentuknya yang isi ini sama yang ini agak mirip gitu, 1 tambah 3. Dan terlebih lagi kalau XY ini, kita boleh tukar urutan, ya kan, XY. Nah, berarti karena ujung-ujungnya sudah sama-sama X, kita bisa tulis ini semua menjadi turunan terhadap X, ya kan? Dan sama halnya dengan ini, karena belakangnya sama-sama ini, berarti kita bisa tulis ini semua sebagai turunan terhadap Y, ya. Nah, kita namakan ini semua menjadi suatu variabel. Ya, namakan W itu adalah UX tambah 3UY, sehingga diperoleh 3UX, W ya, sorry, 3WX tambah WY itu adalah sinus dari X tambah Y. Ini adalah PDP order 1, dan kita bisa mengkajinya. Caranya gimana? Ya, kita substitusi XY ke mungkin nama variabelnya RS aja ya. Sedemikian sehingga nanti PDP-nya itu hanya bergantung oleh satu variabel aja. Oke, di mana kita pilih ya, mungkin jangan kata paksa ya. Kita pilih XS-nya 3, YS-nya 1, sehingga WS yang dengan chain rule itu adalah WX kali XS tambah WY kali YS bisa ditulis sebagai 3WX tambah WY, yang merupakan sama persis dengan ini. Berarti ini sama dengan sinus dari X tambah Y. Ya. Jadi kita harus menyelesaikan sistem XS sama dengan 3, YS sama dengan 1, dan WS sama dengan sinus X tambah Y. Dari XS sama dengan 3, kita integralkan kedua ruas dengan S kan. Kita punya X sama dengan 3S. Tapi jangan lupa, karena ini dua variabel, berarti dia ditambahkan dengan suatu konstanta terhadap R, atau fungsi terhadap R. Oke. Juga untuk YS sama dengan 1 diperoleh, Y-nya harus S ditambah suatu fungsi dari R. Oke. Oleh karena itu, WS-nya yang tadinya sinus X tambah Y, itu X-nya harus kita ganti jadi 3S tambah AR, dan Y-nya harus diganti S tambah BR. Di mana ini semua bisa kita sederhanakan jadi 4S tambah AR tambah BR. Ini dibiarkan saja dulu, supaya isinya ini nanti bisa kembali langsung jadi X tambah Y. Oke. Nah, integralkan kedua ruas terhadap S untuk memperoleh W itu adalah minus dari 1/4 cos 4S tambah AR tambah BR itu tadi, yang kemudian bisa kita kembalikan jadi X tambah Y, ya. Dan jangan lupa kita harus menambahkan dengan fungsi terhadap R, karena dalam proses ini kita integralkan terhadap S. Oke. Nah, jadi tugas kita selanjutnya adalah
mengembalikan R ini ke dunia XY. Caranya gimana? Kita tahu X sama dengan 3S tambah AR, kita juga tahu Y sama dengan S tambah BR. Oleh karena itu, kita punya X min 3Y itu sama dengan suatu fungsi dari R, ya kan? Oke? Nah, karena ini sistemnya bolak-balik, berarti ini kita punya inverse-nya. R bisa dituliskan dalam fungsi dari X min 3Y. Sama halnya dengan fungsi di sini. Nah, dalam hal ini, kita tuliskan dia sebagai fungsi dari X min 3Y. Nah, namun, karena W ini sendiri bukan yang kita inginkan, W yang kita inginkan itu U, dan nanti prosesnya kita butuh integral lagi. Untuk memudahkan kita kasih nama W ini sebagai W aksen aja. Anggap aja dia sudah sebuah turunan, ya, supaya nanti proses integral selanjutnya lebih mudah. Oke, kita pilih saja fungsi yang bisa diturunkan. Demikian. Oke. Nah, kembalikan lagi, kembalikan W ke U untuk memperoleh UX tambah 3UY sama dengan ini semua. Oke, dah. Nah, ini PDP order 1 lagi. Kita harus kerjakan kayak PDP order 1 lagi. Sebenarnya kita melakukan substitusi lagi kayak ini. Ya, mungkin ada beberapa yang tidak ingin menggunakan lambang yang sama, R dan S. Tapi nggak apa-apa sebenarnya karena kita sudah tidak menggunakan ini lagi di proses selanjutnya. Tapi supaya tidak bingung, mungkin kita menggunakan lambang yang lain ya. Kita substitusi, baik, dengan apa? PQ aja kali ya, PQ. Ya, di mana kita pilih XQ-nya 1, lalu YQ-nya 3, sehingga UQ-nya ya kita tahu langsung jadi sebelah kanan ini ya nantinya. Langsung jadi ini. Oke, sama prosesnya kayak yang di sini tadi. Nah, berarti kita harus menyelesaikan ini semua dan ini secara bersamaan. Dari XQ sama dengan 1 dan YQ sama dengan 3, kita peroleh, ya, integralkan kedua ruas terhadap Q, berarti X-nya sama dengan Q tambah fungsi dari P. Ini A, B, C, D-nya sudah dipakai alfa aja kali ya. Dari P, dan Y-nya adalah 3Q beta P. Oke. Nah, kemudian UQ-nya berarti sekarang minus 1/4 cosinus dari 4Q lagi ya. 4Q alfa P tambah beta P. Oke. Tapi jangan lupa ditambah F aksen dari X min 3Y. Berarti minus 8Q tambah alfa P minus 3. Oh, ini. Alfa P minus 3 beta P. Oke. Dah, integralkan semuanya terhadap Q. Kita memperoleh minus 1/16 dari sinus, isinya kita udah tahu X tambah Y ya, kita kembalikan, ditambah, ini sebenarnya dikurang ya nantinya, dikurang 1/8 dari F aksen X min 3, F doang, dari X min 3Y, dan jangan lupa kita harus tambahkan lagi dengan fungsi terhadap P. Oke. Nah, sebenarnya karena ini F ini nanti sembarang fungsi lagi ya, bolehlah kita bilang tambah fungsi
G gitu ya, dari X min 3Y. Nah, seperti itu. Kemudian kita harus menyelesaikan P dari sini. Ya, kita punya 3X min Y itu adalah suatu fungsi lagi dari P. Sehingga yang gamma P ini bisa kita ganti menjadi fungsi dari 3X. Jangan G lagi ya. Fungsi dari 3X min. Oke, udah. Ini adalah solusi dari PDP order 2 ya nih. Ya, pada bagian ini adalah solusi homogennya dari PDP order 2 ini. Sedangkan bagian ini yang kalau di PDP order 2 namanya solusi partikular dalam tanda kutip. Ya. Oke. Jadi seperti itu untuk menyelesaikan PDP order 2 yang kali ini. Sebenarnya ada cara yang lebih cepat kalau misalnya kita memanfaatkan sifat atau bentuk dari PDP order 2 nih, yang dimana kita tahu ini adalah berbentuk hyperbolik gitu ya. Tapi mungkin untuk yang itu tidak dibahas di sini ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Bye bye.